Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan terus semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai gaya benda. Difokuskan akan membahas mengenai pengertian gaya, kemudian resultan gaya, baik gaya yang searah maupun gaya yang berlawanan arah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, pasti ada beberapa di antara kalian yang pernah mengikuti lomba tarik tambang. Bermain tarik tambang adalah salah satu contoh nyata penerapan gaya dalam ilmu fisika. Memangnya apa pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda-benda lain seperti bermain tarik tambang? Apakah dengan bermain tarik tambang kita jadi tambah gaya? Saat bermain tarik tambang, kita membutuhkan orang lain untuk bertugas bersama-sama menarik tali tambang. Dalam kegiatan tersebut terdapat gaya yang timbul. Nama gayanya yaitu gaya dorong dan juga gaya tarik. Sebelum membahas ke sana, kita harus tahu dulu pengertian gaya. Sederhananya, pengertian gaya adalah gerakan atau hal-hal yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Gaya dapat berupa tarikan, dorongan, tendangan, maupun kayuhan. Tapi kira-kira apa ya pengaruh gaya bagi benda-benda lain? Dalam ilmu fisika, ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya mampu menggerakkan benda yang diam. Yang kedua, gaya mampu membuat benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mampu mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima, gaya mampu mengubah pengaruh gaya terhadap benda-benda lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai resultan gaya. Apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan sendiri bisa diartikan sebagai jumlahan atau total. Kalau diartikan, resultan gaya yaitu keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Resultan sendiri merupakan besaran vektor. Masih ingat kan dengan besaran vektor di pelajaran kelas 7? Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah.
Karena gaya merupakan besaran vektor dan memiliki nilai, maka gaya ada alat ukurnya. Namanya yaitu neraca pegas atau dinamometer. Simbol gaya sendiri bisa kita tuliskan dengan huruf F. Berasal dari bahasa Inggris yaitu force. Sedangkan satuan gaya diambil dari nama penemu gaya yaitu Sir Isaac Newton. Sehingga satuan gaya dalam satuan internasional yaitu Newton. Simbolnya N besar. Apabila tidak sanggup untuk mendorong sebuah benda yang akan dipindahkan, tentunya kalian akan meminta bantuan kepada orang lain kan? Untuk membantu mendorong bersama benda tersebut dari arah yang sama. Dengan demikian, benda tersebut akan terasa lebih ringan dan mudah untuk dipindahkan. Namun, apabila kita dan teman kita mendorong dari arah yang berlawanan, benda tersebut akan terasa lebih berat dan mungkin tidak akan berpindah. Ketika benda tersebut didorong dari arah yang sama, maka gaya yang diberikan teman kalian akan memperbesar gaya yang sudah kita berikan. Namun sebaliknya, apabila arah dorongan kalian berlawanan, maka gaya yang diberikan teman kalian akan mengurangi gaya yang kita berikan. Nah, maka dari itu, kamu harus mengetahui dan juga memahami masing-masing jenis dari resultan gaya seperti berikut. Yang pertama yaitu resultan gaya searah. Dua buah gaya atau lebih yang segaris dan searah bisa diganti dengan sebuah gaya lain yang besarnya sama dengan jumlah gaya-gaya tersebut. Jika dituliskan dalam bentuk rumus, maka rumus gaya searah yaitu R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Dengan keterangan, R-nya merupakan resultan gaya, F merupakan gayanya, sedangkan N banyaknya gaya. Banyaknya gaya tergantung dari soal yang ada di latihan kalian. Apakah gayanya ada 1, atau gayanya ada 2, atau gayanya ada 3. Yang kedua, resultan gaya berlawanan arah. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di bagian awal mengenai contoh gaya dalam permainan tarik tambang. Pada saat ada kegiatan lomba tarik tambang, tahukah kamu kemana tali akan bergerak? Tentunya tali akan bergerak ke arah tim yang kuat, bukan? Jika pada suatu benda bekerja dua gaya yang segaris tetapi berlawanan arah, maka besarnya kedua gaya tersebut dapat diganti dengan sebuah gaya yang besarnya sama dengan selisih kedua gaya tersebut dan arahnya sama dengan arah gaya yang memiliki nilai yang paling besar. Jika dituliskan dalam rumus gaya berlawanan arah memiliki rumus R sama dengan F1 diambil F2. Dengan keterangan rumusnya, F1 merupakan gaya pertama yang memiliki nilai yang lebih besar, sedangkan F2 adalah gaya kedua yang memiliki nilai yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara menghitung resultan gaya, Ibu sediakan contoh soal. Di gambar dapat terlihat ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah kotak. Gaya yang pertama sebesar 150 Newton ke sebelah kiri. Gaya yang kedua sebesar 130 Newton juga ke sebelah kiri. Serta ada gaya yang ketiga sebesar 10 Newton ke sebelah kanan. Yang ditanyakan dalam soal adalah berapa besar resultan gaya yang terjadi pada kotak. Jawabnya, dari ketiga gaya yang bekerja pada kotak, ternyata ada 2 gaya yang searah ke sebelah kiri, yaitu yang sebesar 150 dan 130. Karena gayanya searah, maka cara menghitungnya tinggal dijumlahkan saja. 150 ditambah 130 didapat 280 Newton ke sebelah kiri. Namun bisa dilihat lagi, ternyata ada gaya yang berlawanan arah sebesar 10 Newton ke kanan.
sehingga resultan gaya totalnya tinggal kita kurangi. Antara gaya yang besar, yang 280, diambil dengan 10. Didapat hasil akhir 270 Newton dengan arah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena gaya yang paling besar, yang merupakan hasil totalan dari 150 dan 130 Newton ini kan ke arah sebelah kiri nih. Makanya resultan gaya yang terakhir pun akan menuju ke sebelah kiri. Untuk materi mengenai gaya benda, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian dapat memahami materinya. Berjumpa lagi dengan Bu Eka di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.